Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat selalu. Marilah sebelum kita mulai pembelajaran agama hari ini, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pembelajaran hari ini pendidikan agama Islam kelas 4 pelajaran 8. Mari berperilaku terpuji. Pelajaran 8, mari berperilaku terpuji. Assalamualaikum. Menurutmu, apa yang sedang dilakukan oleh anak-anak pada gambar di atas? Apakah yang dilakukan anak-anak tersebut juga baik bagimu? Mengapa? Pada pelajaran ini, kamu akan belajar tentang sikap gemar membaca, pantang menyerah, rendah hati, dan hemat. Semua sikap itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan silahkan mempelajarinya. Ingat, untuk gambar di atas, silahkan kalian jawab. Apa sih pengertian perilaku terpuji? Perilaku terpuji adalah segala sikap, ucapan, dan perbuatan yang baik sesuai ajaran agama Islam. Kendati pun manusia menilai baik, namun apabila tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, maka hal itu tetap tidak baik. Sebaliknya, walaupun manusia menilai kurang baik, apabila Islam menyatakan baik, maka hal itu tetap baik. Kita sebagai umatnya tentunya ingin dapat mengikuti apa yang terjadi. Tuntutan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari sebagai suri tauladan manusia. Orang yang baik akhlaknya tentunya di dalam pergaulan sehari-hari akan senantiasa dicintai oleh sesama. Dan tentunya mereka tidak di hari kiamat untuk susah payah, dan mereka mendapatkan kemudahan dan akan masuk surga bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana beliau bersabda dalam hadisnya yang artinya sebagai berikut. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan orang yang paling dekat tempatnya dariku pada hari kiamat adalah orang yang paling baik budi pekertinya di antara kalian.
Berperilaku terpuji sangat penting karena akan mendatangkan kebaikan bagi sesama maupun kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berperilaku terpuji termasuk akhlak terpuji. Lebih terpuji lagi jika kita mampu lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari sesuai tugas dan kewajiban kita masing-masing. Berperilaku terpuji akan membuahkan kebahagiaan, kesuksesan, dan kepuasan baik dalam jangka waktu dekat maupun pada masa yang akan datang. Sebaliknya, akhlak tercela seperti malas bekerja, menimbulkan beban, menghambat kemajuan, dan memperbanyak pengangguran. Setiap orang memiliki cita-cita agar keberhasilan dapat diraih. Harapan dan doa pun selalu dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua tahu bahwa meraih sukses tidak semudah membalikan telapak tangan. Berperilaku terpuji adalah salah satu modal untuk meraih sukses. Gemar membaca, pantang menyerah, rendah hati, hemat adalah wujud perilaku dan sikap akhlak terpuji, dan patut dijadikan kebiasaan dalam kegiatan sehari-hari. Gemar membaca. Amati dan ceritakan gambar berikut. Sebelumnya, tugasnya untuk menceritakan gambar, dan sekarang kalian amati dan jawab dengan menceritakan gambar berikut. Bagaimana cara kita menjadi pandai? Kita pergi ke sekolah untuk belajar dan mendapat ilmu pengetahuan. Dengan membaca, kamu akan mendapatkan berbagai macam ilmu, yaitu ilmu agama dan ilmu pengetahuan. Manfaat gemar membaca antara lain: yang pertama, menjadikan kita pintar. Pasti kalau kita sering membaca, wawasan kita luas dan akan menjadi cerdas. Yang kedua, menambah pengetahuan dan informasi. Menambah pengetahuan, yaitu wawasan kita menjadi luas dan informasi kita serba tahu tentang berita atau informasi dari luar negeri atau tentang pengetahuan-pengetahuan yang lainnya dari luar negeri. Yang ketiga, memperbanyak ide. Pasti kalau orang sering membaca, idenya itu segudang. Dia mempunyai beragam ide karena sering membaca. Mari membangun bangsa lewat gemar membaca. Kemajuan suatu bangsa dan negara bisa dilihat dari kemajuan perpustakaan dan budaya membaca rakyatnya. Sebagai contoh, bangsa Cina memiliki budaya literasi untuk melestarikan ajaran dan budaya leluhurnya, sehingga ilmu pengetahuan berkembang pesat
dan Cina memiliki budaya dan ilmu pengetahuan tertua di dunia. Jepang pada dekade 1940-an mampu membusungkan dada di antara bangsa-bangsa yang berebut pengaruh di kawasan Asia Raya. Kemajuan teknologinya sejajar dengan bangsa-bangsa Eropa yang menguasai wilayah di beberapa belahan bumi ini dalam mencari rempah-rempah dan tambang, sehingga menimbulkan koloni-koloni kekuasaan di beberapa negara-negara kawasan Asia Tenggara. Dan beberapa negara-negara kawasan Jepang yang sudah maju dalam bidang literasi berbasis budaya lokalnya mampu membuatkan perpustakaan-perpustakaan yang menunjang kemajuan dan pertahanan budaya Jepang. Sehingga Jepang disegani di kawasan Asia. Negara Singapura tetangga kita terdapat beberapa orang yang gemar membaca. Umurnya relatif muda daripada Indonesia, mampu menyaingi kemajuan di skala bidang ilmu pengetahuan dan teknologinya dengan negara-negara sekitarnya. Hal ini tidak terlepas dari pembangunan dan penyediaan perpustakaan yang tersebar hampir seluruh wilayah negara ini. Perpustakaan sebagai penunjang utama dan pemacu kemajuan dunia pendidikan. Mari kita gemar membaca, suka membaca, agar pengetahuan kita luas dan negara kita maju. Membaca benar-benar dapat langsung meningkatkan daya ikat otak. Ketika membaca, otak akan dirangsang dan stimulasi atau rangsangan secara teratur dapat membantu mencegah gangguan pada otak. Termasuk penelitian telah menunjukkan bahwa latihan otak seperti membaca buku atau majalah, bermain teka-teki silang, sudoku, dan lain-lain dapat menunda atau mencegah kehilangan memori. Menurut para peneliti, kegiatan ini merangsang sel-sel otak dapat terhubung dan tumbuh. Dengan membaca, seorang menjadi cerdas dan berpengaruh pada kepribadian dan kemampuannya untuk berinteraksi, sehingga menjadikan manusia yang siap menjadi inti dari kemajuan bangsa dan negaranya. Dengan gemar membaca menjadi gerbang utama kemajuan sebuah negara, karena rakyatnya maju dan cerdas. Pantang menyerah. Amati dan ceritakan gambar berikut. Tugas kalian sebelumnya ada 2 gambar untuk menceritakan, dan gambar berikut ini kalian ceritakan kembali, dan jumlahnya ada 3 tugas. Anak-anak, pernahkah kamu bayangkan jika harus berangkat ke sekolah dengan menyeberangi sungai melalui jembatan yang hanya terdiri dari beberapa titian bambu? Pernahkah kamu berputus asa ketika mengerjakan tugas sekolah yang sulit? Anak yang semangat tidak cepat berputus asa dan gampang menyerah. Ketika menemui kesulitan, mudah menyerah menjadikanmu kalian tidak sadar. Bukti sikap pantang menyerah antara lain
Yang pertama, tetap semangat mengerjakan tugas sekolah. Dan yang kedua, suka bekerja, tidak boleh berdiam diri. Pantang menyerah adalah sikap kuat yang tidak mudah menyerah dengan tantangan dan rintangan yang ada. Orang-orang yang memiliki sikap pantang menyerah tidak akan berpasrah begitu saja dengan keadaan, melainkan mereka akan memberikan kerja keras dengan usaha maksimal yang mereka miliki dan performa terbaik dalam setiap kesempatan yang ada. Dengan kata lain, pantang menyerah adalah sebuah sikap yang tidak mudah putus asa dalam melakukan segala hal. Dan sikap pantang menyerah ini selalu dibarengi dengan perasaan yang optimis dan mudah untuk bangkit dari keterpurukan. Apakah saat ini kamu sedang berada pada masalah yang datang bertubi-tubi dan merasa tidak ada jalan keluar? Ya, di tengah beban tersebut mungkin terlintas di pikiran kamu rasa ingin menyerah. Sayangnya, sangat tidak baik jika kamu hanya menghabiskan waktu berputus asa. Orang yang pantang menyerah akan tetap gigih meski banyak rintangan dan hambatan. Oleh karena itu, kamu wajib mengembangkan 5 cara memiliki sikap pantang menyerah untuk mencapai kesuksesan. Yang pertama, mengambil hikmah dari setiap kegagalan yang pernah dialami. Setiap kegagalan pasti ada pelajaran yang dapat diambil. Selain itu, kegagalan juga dapat menjadi batu loncatan untuk melompat lebih jauh lagi. Yang kedua, berpikir kreatif dan memikirkan strategi yang baru. Sikap pantang menyerah harus diwujudkan dalam tindakan. Cara untuk memiliki sikap pantang menyerah selanjutnya adalah melakukan sesuatu untuk bisa melewati tantangan yang dihadapi. Cobalah berpikir kreatif dengan berusaha melihat sesuatu dari kacamata dan perspektif yang berbeda. Dengan berpikir kreatif, kamu mampu untuk menangkap kesempatan-kesempatan yang tidak biasa. Usahakan melakukan proses penyelesaian masalah yang lebih kreatif dan memikirkan strategi baru. Yang ketiga, selalu memotivasi diri sendiri. Mungkin banyak orang yang takut akan kegagalan dan akhirnya menyerah begitu saja. Namun, sebaiknya kamu tidak menghindari kegagalan tersebut dan mengerahkan emosi negatif yang dirasakan untuk menjadi suatu dorongan. Mulai sekarang, usahakanlah selalu memotivasi diri sendiri. Tanamkan segala hal yang positif dalam pikiran dan benak kamu. Ini termasuk untuk selalu berusaha dan tidak mudah menyerah. Yang keempat, membiarkan ucapan orang lain yang ingin menjatuhkanmu. Biarkan saja semua pembicaraan orang, anggap saja semua itu hanya angin lalu. Sebab ucapan orang lain akan memiliki dampak psikologi negatif pada mental jika kamu terlalu banyak memikirkannya. Dan yang terakhir, tetap optimis dan merubah pola pikir. Untuk memiliki sikap pantang menyerah, selanjutnya adalah selalu berusaha
berpikir optimis. Jika sebelumnya kegagalan merupakan momok bagi pikiran kamu, sekarang waktunya berpikir bahwa masalah yang dialami hanyalah sementara. Yakinkan diri sendiri bahwa kamu bisa meraih apa yang menjadi tujuan selanjutnya. Nah, itulah kelima cara bijak memiliki sikap pantang menyerah. Jangan biarkan kesuksesan kamu terhambat oleh keputusasaan. Sekian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa 3M. Menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, dan patuhi prokes, protokol kesehatan. Dan jangan lupa juga berdoa selalu agar virus corona di muka bumi ini hanguskan atau dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan dapat diaplikasikan dalam kegiatan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.